Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Jumpa lagi dalam program My Way, renungan singkat malam hari yang menghantarkan kita dalam istirahat tidur kita masing-masing. Sebelum kita membaringkan diri untuk tidur, saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 21. Begini firman Tuhan, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sekali lagi saya membacanya, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Tema kita dalam pembacaan ini, hidup dalam kerendahan hati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau berbicara hidup dalam kerendahan hati, itu susah-susah gampang. Kenapa? Karena manusia seringkali melihat segala sesuatu itu di dalam status sosial, sehingga ketika status sosialnya atau jabatannya lebih tinggi daripada orang lain, maka untuk rendah hati sangat sulit. Itu kenyataan, itu realita hidup. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Efesus 5 ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Kita merendahkan diri itu kepada sesama kita. Nah, Bapak Ibu, kita harus membedakan rendah hati dan rendah diri. Ya. Kalau dalam teks ini dia berbicara rendahkanlah dirimu, bukan artinya kita rendah diri, bukan. Kalau rendah diri itu minder, takut, tidak pede. Nah, bukan itu maksud firman Tuhan. Rendahkanlah dirimu ini artinya kita saling mengutamakan satu sama lain. Kita menghargai orang lain, kita menghargai sesama kita. Di dalam pengertian lainnya, bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Merendahkan diri dalam teks ini adalah itu menerima nasihat, menerima setiap nasihat atau teguran dari orang lain. Nah itu. Memang tema kita tadi bicara hidup dalam kerendahan hati. Kalau dalam pengertian kerendahan hati itu Bapak Ibu, belum ada kita melihat satu pengertian yang final. Kenapa? Karena banyak pengertian-pengertian rendah hati itu dinilai dari segi moral seseorang atau tingkah laku kepada orang lain. Nah, kalau menurut saya rendah hati itu sebenarnya adalah orang yang mau taat, menerima nasihat, menerima teguran. Kalau dalam konsep Kristen, bahwa orang yang rendah hati adalah orang yang mau menerima firman Tuhan, orang yang mau taat firman Tuhan. Begini Bapak Ibu, kenapa seringkali terjadi di dalam gereja, di dalam persekutuan, muncul namanya kesombongan. Kesombongan ini itu adalah lawan daripada rendah hati.
orang sombong kelihatan ketika seseorang memberitakan firman Tuhan, terus dia tidak menghargai karena dia merasa lebih tahu, lebih mengerti daripada orang yang menyampaikan firman Tuhan itu, sehingga dia tidak mau mendengar. Saya sudah tahu. Itu adalah salah satu ciri orang yang sombong. Tapi sementara orang yang rendah hati, sekalipun dia sudah tahu apa yang disampaikan itu, dia tetap tunduk. Dia tetap mau menerima dan mau mendengarkan. Tema kita itu hidup dalam kerendahan hati. Disitulah kita dituntut supaya kita hidup di dalam itu, dalam kerendahan hati itu, dalam ketaatan, dalam penerimaan setiap nasihat, khususnya firman Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur Bapak Ibu di dalam pasal 25 ayatnya yang ke-9. Begini firman Tuhan. Ini adalah permohonan Daud meminta perlindungan daripada Tuhan, memohon ampun. Begini firman Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Kenapa hanya orang-orang yang rendah hati? Karena hanya mereka lah yang mau menerima, yang mau taat, dan yang mau tunduk. Sehingga jalan itu ditunjukkan kepada orang rendah hati, dia mengikutinya. Sementara kepada orang yang sombong, dia tidak mau Bapak Ibu. Kenapa? Dia merasa lebih tahu dan lebih baik dan lebih hebat, bahkan lebih mengerti daripada orang yang mengajarkan apa yang disampaikan itu kepadanya. Itu bedanya. Mazmur Daud luar biasa. Seorang raja yang cukup terkenal di Israel sana. Dia berkata bahwa ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Yang dibimbing hukum adalah orang-orang yang rendah hati. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau dibimbing, kalau kita mau digembalakan, milikilah kerendahan hati. Supaya apa? Hidup kita terarah. Supaya kita tunduk kepada apa yang disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui hamba-hambanya, melalui gembala kita, melalui guru-guru rohani kita. Kenapa? Ketika kita tunduk, maka kita sudah mencerminkan karakter Kristus. Dan ketika kita tunduk kepada pemimpin, mengajarkan kita firman Tuhan, sama seperti kita tunduk kepada Kristus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita dapat menjalani hari-hari kita, menjalani setiap aktivitas kita, dan dalam lebih khusus dalam istirahat kita malam ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.